Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daliana, stambuk M1A1-18027, program studi kehutanan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik silvikultur dari jenis tanaman penghasil getah. Beberapa tanaman yang termasuk ke dalam jenis tanaman penghasil getah atau resin ini yaitu damar atau Surat javanica, sesambi atau Schweizerrhoza, kemenyan atau Styrec benzoin, tusam atau Pinus berbusi, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik silvikultur dari tanaman tusam atau pinus. Poin yang akan saya jelaskan meliputi bioekologi, bioreproduksi, penanganan benih, perkecambahan, penyapihan, penanaman, hingga pemeliharaan dari tanaman tusam. Tusam adalah pohon berbatang lurus dan memiliki garis penampang satu. Kulitnya bergetah sangat lekat, daunnya berbentuk jarum-jarum kaku, dan biasanya digunakan sebagai bahan terpentin. Terpentin ini biasanya digunakan sebagai pelarut untuk mengencerkan cat minyak, untuk bahan campuran vernis yang digunakan untuk mengkilapkan permukaan. Ekologi tanaman tusam. Tanaman tusam ini umumnya memiliki tinggi hingga 63 meter. Tersebar secara alami di beberapa negara, diantaranya Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Tanaman tusam ini tersebar di Tapanuli, Aceh, dan Kerinci. Tusam ini tumbuh pada elevasi 800 hingga 1600 mdpl. Elevasi ini adalah posisi vertikal atau ketinggian suatu objek dari suatu titik tertentu atau datum. Datum yang biasa digunakan yaitu permukaan laut. Tusam tumbuh dengan baik dengan curah hujan 1200 hingga 2200 mm per tahun dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Tanah yang baik yaitu tanah litosol, platosol, andosol, dan tanah masam yang memiliki tekstur ringan dan sedang dan berdrainase baik. Si tanaman tusam ini berbentuk kerucut yang berwarna hijau tua dengan sisik berwarna coklat. Biasanya ukuran buah berdiameter 2,0 sampai 2,8 cm dengan panjang 5 sampai 9 cm. Jumlah benih per kerucut biasanya 23 butir dengan berat per 1000 butir dapat mencapai hingga 20,3 gram. Penanganan benih tanaman tusam. Ada 3 tahapan dalam melakukan penanganan benih ini. Yang pertama yaitu pengumpulan benih, ekstraksi dan sortasi, dan penyimpanan benih. Pengumpulan benih ini harus kita ambil dari kualitas terbaik yang diperoleh dari kerucut yang berwarna coklat dan hijau kecoklatan. Selanjutnya yaitu ekstraksi dan sortasi. Nah, di bagian ini buah dijemur di bawah sinar matahari hingga kerucut terbuka dan benih terlepas. Pengeringan biasanya dilakukan 16 jam sampai 24 jam, masing-masing membuka 75 sampai 91%. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan langkah awal berkembangnya suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam melakukan perkecambahan ini kita membutuhkan media, dan media yang dibutuhkan yaitu pasir dan tanah, yaitu dengan perbandingan 1:1. Nah, sebelum kita melakukan perkecambahan ada perlakuan terhadap benih, yaitu benih direndam dalam hidrogen peroksida H2O21% selama 24 jam. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses perkecambahan yaitu penyapihan. Nah, dalam proses penyapihan ini kita membutuhkan beberapa alat, yaitu membutuhkan media, membutuhkan TSP, membutuhkan polybag, juga mikoriza. Media yang dibutuhkan dalam proses penyapihan ini yaitu tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 7:2:1. Sedangkan polybag yang dibutuhkan yaitu dengan ukuran 10,2 x 15,2 cm. Jangan lupa untuk memberi TSP 1 sendok pada media. TSP atau triple super fosfor itu bermanfaat menyusun asam nukleat, kemudian dapat merangsang perkembangan akar, yang selanjutnya dapat meningkatkan ketahanan tanaman dari kekeringan dan sangat berperan penting dalam proses fotosintesis dan respirasi. Aplikasi mikoriza pun diperlukan. Mikoriza ini berperan dalam struktur tanah dan menyalurkan karbohidrat dari akar tanaman ke organisme tanah yang lain. Nah, dalam proses penyapihan ini kita hanya membutuhkan naungan 50% saja.
Itulah beberapa teknik silvikultur dari tanaman kusam atau Pinus marcusi. Semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.